Kita inginnya hasilnya harus banyak, harus lebih besar dengan cara-cara instan yang tidak berkenan di hati Tuhan, karena hati kita tadi sudah dikuasai oleh Tuhan yang lain, bukan Allah sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak bisa dibandingkan dengan Mammon, dan Allah pasti membenci sifat ketamakan atau orang yang tidak peduli terhadap sesamanya. Maka ketika kita merefleksikan Injil hari ini, Tuhan mengajak apa untuk saya? Saya butuh rahmat apa untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tuhan mengajak kita mewujud nyatakan iman kita, kesalehan kita, doa-doa kita dengan menjadi berkat bagi banyak orang lewat kata, pikiran kita, dan tindakan-tindakan baik kita. Meskipun tidak terlihat, sedikit demi sedikit kita ibarat tanda kutip nyelengi pahala di surga itu. Maka kita mohon rahmat kepada Tuhan dalam Ekaristi hari ini, rahmat kesetiaan untuk menghidupi iman kita, rahmat tahan godaan terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, di mana kita mau menomorsatukan Allah sehingga hati kita dikuasai oleh rahmat Allah sendiri yang memimpin, dan itulah yang kita cari di dalam hidup kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita masuki hari Minggu biasa ke-25. Tuhan mengingatkan kita untuk setia dalam perkara-perkara kecil dalam proses kehidupan beriman kita. Seringkali godaannya adalah hal-hal duniawi yang memimpin kita ke arah sana, sehingga kita kurang mengandalkan Tuhan, kurang mencari Tuhan. Maka mari kita hening sejenak, mohon ampun atas segala kelalaian dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan,
Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam tubuh dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian yang pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kulakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya,
terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia juga setia dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia dengan mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Iman jika tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi hidup keberimanan kita, kesalehan kita, apapun yang kita lakukan dalam hal-hal rohani mau wujud dalam perbuatan-perbuatan kita, sehingga menjadi nyata apa yang menjadi kehendak dari Tuhan Allah. Namun dalam bacaan pertama, apa yang dilihat oleh Nabi Amos ini berbeda. Banyak orang datang ke bait Allah, beribadah dan sebagainya, tetapi ketika keluar dari bait Allah, mereka sesuai dengan profesinya masing-masing, terutama yang dikritik tadi adalah para pedagang, masih melakukan ketidakadilan kepada sesamanya, menjual dengan takaran yang lebih, memperkecil takaran, menaikkan harga, menipu dengan raca palsu, membeli orang papa karena uang dan sebagainya. Nabi Amos merasa gregetan gitu ya, melihat bahwa ini loh orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan bait Allah, tetapi ketika keluar, kenapa tidak bisa mewujud nyatakan iman, doa-doanya, harapannya, relasinya dengan Allah kepada orang yang dilihat sekitarnya, terutama sesama yang menderita. Nah, ini yang menjadi kritikan sosial bagi Nabi Amos. Lalu kalau misalnya dipikir-pikir, siapa yang menggerakkan orang untuk bisa sampai ke arah pikiran seperti itu, hal-hal yang tadi ya, yang jahat terhadap sesamanya, jika hatinya sendiri yang adalah ruang Maha Kudus itu dipimpin bukan oleh Allah, tetapi oleh tadi tuan yang lain yang dikatakan Yesus adalah mamon. Ruang hatinya diisi oleh mamon, sehingga dalam hidupnya ia hanya mencari menuju kepada tuannya itu, yaitu mamon. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini juga Yesus melihat bahwa orang-orang dalam hidup berimannya kurang mempraktekkan mewujud nyatakan iman itu. Dia mencontohkan seorang bendahara yang cerdik. Memang seringkali kita membaca ini bertanya-tanya, kok bisa ya bendahara yang tidak jujur kok dipuji oleh tuannya? Kecerdikannya itulah yang dipuji, karena dia bisa mengantisipasi nanti kalau misalnya saya dipecat, bahwa saya tidak bisa mencangkul, saya mengemis malu dan sebagainya, ada orang yang masih menolong saya karena menit-menit terakhir saya berbuat baik. Makanya tadi ada hutang, surat hutang lain yang diberikan tidak sesuai dengan yang pertama. Nah, di situ orang merasa berapa, oh Anda baik sekali ya. Nah, ketika dipecat oleh tuannya masih ada orang yang menerima. Itulah yang dipuji, kecerdikannya saja, caranya saja. Bukan pasti pada tadi halnya bahwa dia memang tidak jujur ya di sana. Nah, jika mamon, hal yang materi itu saja dipercayakan kepada kita tanpa bisa kita mengelola dengan baik, dan bahkan mempunyai sifat ketamakan untuk selalu dengan hal-hal yang jahat, maka bagaimana
Tuhan bisa memberikan hal-hal surgawi untuk kita kelola. Nah, ini pertanyaan besar bagi kita. Maka Yesus mengatakan, setialah pada hal-hal yang kecil, maka akan juga setia pada hal yang besar. Ibarat kalau kita menanam, memang nggak bisa langsung lihat buahnya. Bahkan biji ketika jatuh ke tanah, kita nggak lihat, tapi kita terus sirami, kita pupuk dan sebagainya. Baru sedikit demi sedikit tumbuh, bahkan nanti menjadi pohon yang besar, berbuah. Begitu proses-proses kehidupan yang harus dilalui. Dan itulah tahap-tahap keberimanan kita. Kita pinginnya, wah hasilnya harus banyak, harus lebih besar. Dengan cara-cara instan, cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan, karena hati kita tadi sudah dikuasai oleh Tuhan yang lain, bukan Allah sendiri. Di situ. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak bisa dibandingkan dengan Mammon. Dan Allah pasti membenci sifat ketamakan atau orang yang tidak peduli terhadap sesamanya. Di sana. Maka ketika kita merefleksikan Injil hari ini, Tuhan mengajak apa untuk saya? Saya butuh rahmat apa untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tuhan mengajak kita mewujud nyatakan iman kita, kesalehan kita, doa-doa kita dengan menjadi berkat bagi banyak orang lewat kata, pikiran kita, dan tindakan-tindakan baik kita. Meskipun tidak terlihat, sedikit demi sedikit kita ibarat tanda kutip ngelengi pahala di surga itu. Maka kita mohon rahmat kepada Tuhan dalam Ekaristi hari ini, rahmat kesetiaan untuk menghidupi iman kita, rahmat tahan godaan terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, di mana kita mau menomorsatukan Allah sehingga hati kita dikuasai oleh rahmat Allah sendiri yang memimpin, dan itulah yang kita cari di dalam hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Tuhan memberkati hidup karya saudara-saudari dan orang-orang yang kita doakan. Diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah kita diutus mewartakan sukacita Tuhan.